Selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Oke, kita mulai aja. Yang lain mungkin bisa nyusul aja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita dalam kondisi sehat. Semoga kita sehat selalu teman-teman semua sehingga kita bisa beraktivitas ya. Oke. Kuliah hari ini kita akan bahas terkait dengan analisis multivariate. Sebagai tambahan informasi, silakan segera mengumpulkan tugas ya. Tadi disampaikan di grup sama Mas Timur. Kita beri kesempatan sampai tengah malam. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan ada sesuatu hal yang ya ini saya juga berikan kelonggaran kalau memang urgent ya, karena urgent, udur lah seperti itu. Tapi menurut saya jangan seperti itu. Ya kalau bisa optimal bagi kita bekerja optimal, ya kan? Saya yakin Anda sudah profesional gitu kan, bekerja optimal. Besok juga mengerjakan, sekarang pun juga mengerjakan, ya kan? Sebaiknya optimal. Kecuali kalau ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa di malam ini, ada suatu hal yang sangat ya nggak apa-apa. Saya sangat seperti itu. Tapi saya yakin teman-teman mahasiswa MMT ini sangat profesional, ya kan? Kita beri kesempatan sampai nanti malam ya, jam 23.59. Nah, kayak seperti itu kan. Silakan nanti. Tapi kalau misalkan Anda ada suatu hal, silakan hubungi saya, Japri aja. Ya, kira seperti itu. Itu cuma Mas Timur. Saya berharap nanti di ini digabung aja tugasnya begitu lebih enak. Jangan sampai ada kececer gitu kan. Ini kan tugas nomor 2 kan. EAS nomor 2 lah. Kan seperti itu. Oke. Hari ini saya akan berikan mata kuliah materi kaitan dengan multivariate ya. Oke. Tapi sebelum itu silakan Anda absen dulu dengan kode kuliah ini. Oke, silakan. Nah, teman-teman semua, saya mulai materi saya sambil memberikan ini teman-teman Anda yang baru gabung ya. Oke. Nah, materi ini sudah kelihatan teman-teman. Ini kalau nggak salah sudah saya share di grup. Gitu. Masih belum terlihat, Pak. Oh, belum. Kode presensi yang terlihat. Oke. Siap. Iya. Saya nggak tahu kok sering kali ini ya. Oke, udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Jadi ini sudah saya share ke grup kemarin. Jadi kita akan belajar multivariate analysis atau seringkali sebagai analis perubahan ganda atau ya perubahan itu variabel ya. Jadi analis perubahan variabel ganda, tapi jarang sekali ada menyampaikan variabel ganda gitu kan. Ini perubahan ganda. Nah, lebih spesifik lagi kita akan bahas ada namanya principal component analysis atau analis komponen utama dan analis faktor atau faktor analisis seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan ini? Ini di materi itu sudah kita bahas begitu kan. Nanti apa itu analis perubahan ganda atau APG. Oke, di sini didefinisikan ya. Kalau menurut definisi analis perubahan ganda itu adalah metode statistik yang menganalisis secara simultan ya perubahan-perubahan atau variabel-variabel yang diamati pada setiap objek atau individu atau seringkali dikatakan sebagai unit analisis juga. Jadi mungkin selama ini yang sudah kita bahas sebelumnya kita membahas variabel yang kita bahas itu adalah univariate. Jadi hanya satu variabel. Mungkin kelihatan banyak, tapi sifatnya adalah independen satu dengan yang lain. Ya.
Seperti regresi kemarin kita belajar regresi berganda, ya kan? Kalau kita lihat dari sisi jumlah variabelnya memang banyak berganda gitu kan atau multiple. Tetapi antar variabelnya itu adalah independen. Apakah ini dikatakan sebagai multivariate? Nah, apa bedanya multiple dan multivariate? Nah, sebenarnya kalau secara definisi multiple itu banyak, ya kan? Tetapi tidak ada korelasi antar variabel tersebut. Nah, kalau multivariate, ya kan, variabelnya itu banyak, ya lebih dari satu, dan ada korelasi antar variabel tersebut. Nah, itu dikatakan multivariate. Sehingga eh, kalau kita berhadapan dengan banyak variabel itu, apakah mesti multivariate? Belum tentu. Kalau multiple ya, tapi multivariate belum. Seperti itu. Karena itu ada syarat bahwa ketika variabelnya banyak dan ada korelasi, ada dependensi antar variabel, maka itu dikatakan sebagai multivariate. Maka oleh karena itu di dalam analisis statistiknya, kalau kita analis ya secara simultan, secara bersama-sama, nah itulah kita akan melibatkan yang namanya analisis multivariate. Nah, metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data ya dengan karakteristik lebih dari satu PAUBA. Nah, nanti variabel atau PAUBA itu bisa diposisikan sebagai variabel respon atau variabel dependent atau variabel prediktor ya, seringkali dikatakan sebagai variabel independen juga ya. Nah, itu akan terkait dengan itu. Nah, secara umum ya, metode statistika untuk analisis propaganda dapat digunakan dalam dengan tujuan apa? Yang pertama adalah untuk reduksi data atau penyederhanaan struktur. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi datanya disederhanakan atau direduksi seperti itu atau data reduction and source simplification kan seperti itu. Kemudian pemilahan dan pengelompokan. Jadi pemilahan dan pengelompokan, sorting and grouping. Kemudian adalah pengamatan mengenai ketergantungan antar variabel. Kemudian ada juga yang peramalan atau forecasting atau prediction seperti itu. Kemudian ada pembentukan dan pengujian hipotesis. Oke, saya ingin bercerita kira-kira bagaimana implementasinya nanti satu-satu. Kalau misalkan ya Anda ini kan kalau nggak salah departemennya apa ya? Teknologi informasi ya, betul ya? Ada rantai pasok, Campur, Pak. Oh, campur-campur gitu ya. Artinya kan, Iya. nah, gampang aja gini. Kalau misalkan Anda yang tertarik dengan mau menganalis misalkan, mau menganalis bagaimana kita dalam rangka untuk meningkatkan sales, misalkan seperti itu. Nah, tentu saya yakin Anda tidak akan hanya bergantung kepada misalkan hanya satu variabel saja. Tentu akan berhadapan dengan banyak variabel. Artinya sesuatu yang terkait gitu kan. Artinya saling ketika kita membahas sesuatu itu tidak cukup dengan satu variabel. Jadi kita melibatkan lebih dari satu variabel. Nah, variabel-variabel yang kita ini sesuatu yang kita analis itu jumlahnya mungkin tidak satu ya, mungkin lebih dari satu. Tadi itu saya sampaikan. Contoh kemarin kita sudah memberikan sebuah ilustrasi kalau kita ingin menaikkan ini volume penjualan atau sales, salah satunya kita harus meningkatkan produksi. Kemudian juga kita harus tahu potensi daerah-daerah mana yang potensial kan begitu. Kita pun juga harus tahu kompetitor kita kan begitu ya. Banyak sekali seperti itu. Artinya apa? Dan variabel-variabel itu ada yang sifatnya dependensi, ada sifatnya yang independen. Nah, contoh yang paling gampang ya. Kalau misalkan ya kan Anda mempunyai wilayah pemasaran misalkan di Jawa Timur gitu kan. Ada 38 kabupaten kota. Tentu kalau Anda buat matrik ya, barisnya itu adalah kabupaten kota,
kemudian kolomnya itu adalah variabel-variabel tadi itu, bagaimana kira-kira sales-nya, kemudian bagaimana biaya, misalkan biaya marketingnya, promosinya, kemudian Anda bisa memetakan atau menunjukkan bagaimana tingkat persaingan antar tingkat pemain yang sama seperti itu, kompetitor begitu. Nah, misalkan Anda ingin membuat sebuah strategi, kira-kira kalau misalkan dari 38 kabupaten kota itu apa yang harus kita lakukan? Apakah mungkin kita akan menerapkan satu persatu setiap kabupaten kota? Ya kan? Ya, tentu tidak mungkin, biaya terlalu mahal, kira-kira seperti itu. Karena kita tidak mungkin bisa menerapkan dengan strategi yang berbeda-beda di 38 kabupaten kota. Sehingga upaya kita apa? Upaya kita adalah melakukan pengelompokan. Jadi kita membuat grup, kelompok. Nah, tergantung nanti. Kalau misalkan sebuah barang, ya kan, atau produk, tentu Anda harus tahu segmentingnya atau apa kan begitu. Sehingga nanti saudara mencoba menggrupkan wilayah berdasarkan apa? Misalkan berdasarkan demografi dari calon usernya atau pembelinya. Bisa juga psikografinya. Nah, jadi tentu saudara bisa melakukan pengelompokan, ya kan, atau grouping seperti itu. Nah, sebenarnya itu yang nomor 2 langsung saya berikan contoh. Bagaimana dengan reduksi data? Sebenarnya kita melakukan grouping itu juga bagian dari reduksi data. Kalau reduksi data itu, kalau misalkan dari 38, kemudian kita buat grup 5, berarti kita melakukan reduksi data. Jadi reduksi terhadap barisnya. Nah, kita juga bisa mereduksi terhadap kolom, artinya variabelnya. Kalau misalkan variabel-variabel yang ada itu ada dependensi, nah maka kita bisa lakukan reduksi dari kolomnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, contoh lain misalkan gini. Kalau misalkan Anda diminta untuk mengidentifikasi apa sih yang dikatakan sebuah konsep kaya, ya, atau miskin, atau bahkan indikator kemiskinan itu apa sih seperti itu. Saya yakin saudara tidak akan hanya menyebutkan bisa satu, banyak sekali. Kalau misalkan selama ini di BPS itu ada 14 variabel ya kira-kira seperti itu. Di mana dari 14 variabel itu digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan sebuah rumah tangga atau keluarga. Nah, contoh misalkan terkait dengan ini pendidikan ya, pendidikan dalam rumah tangga. Misalkan maksimal kalau nggak salah 14 variabel itu salah satunya adalah dalam satu rumah itu maksimal bisa menyekolahkan sampai SMP. Kemudian dari sisi kebutuhan sebagian besar kebutuhan untuk kebutuhan pangan. Kemudian dari sisi aset papan itu mempunyai misalkan luas rumah atau luas yang dihuni gitu itu kurang dari 8 meter persegi per orang seperti itu. Dindingnya mungkin sesek ya sesek ya atau beton atau apa dengan kualitas jelek. Jadi itu banyak sekali atau kalau dicatat itu ada 14 ya, kira seperti itu. Nah, tentu satu dengan yang lain ya satu dengan variabel tadi itu ada dependensi. Nah, oleh karena itu ya kan satu konsep misalkan papan seperti apa, sandang seperti apa, pangan seperti apa, itu adalah sebuah konsep-konsep yang itu diukur dengan variabel-variabel lain nanti. Nah, variabel lain itulah yang dikatakan dependensi tadi itu. Nah, misalkan kita mengukur papan ada 8 variabel atau 6 variabel, kemudian sandang ada berapa variabel kan. Sehingga nanti ketika kita ingin mereduksi, ya kita direduksi per setiap konsep tadi itu. Jadi kalau misalkan kalau kita menggambarkan sebuah papan itu misalkan jadi rumah gitu kan, pemilikan rumah seperti apa kan. Nah, kita ukur dari beberapa variabel. Dan ketika variabel itu kita cross-kan atau kita identifikasi bagaimana apakah ada korelasi. Nah, seringkali itu menunjukkan korelasi. Nah, artinya itulah ketika ada korelasi maka direduksi. Itu mencirikan apa? Nah, itu dikatakan sebagai mereduksi kolomnya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian demikian juga seringkali Anda dikatakan definisi sakit. Sakit itu tentu tidak hanya sekedar Anda mengukur tekanan darah. Saya yakin tidak hanya itu. Tetapi juga diukur berkaitan dengan
apa ini suhu tubuh. Nah, itu kalau mungkin penyakit-penyakit yang ini istilahnya kan yang biasa. Bisa jadi misalkan kita ingin mendetailkan, ya kita akan menggunakan satu lembar form ya untuk medical record kan, artinya dicek di laboratorium seperti itu. Semua ya, apa itu dalam bentuk darah atau feses ya, sisaan seperti itu atau urin gitu. Itu kalau kita ukur semuanya, kalau misalkan Anda lihat gitu kan, Anda lihat di catatan apa ini di medical record. Dan kalau misalkan kondisinya kurang bagus, maka akan menampakkan semua indikator yang diukur itu kurang bagus. Artinya satu dengan yang lain ada dependensi, tidak saling lepas ya, tidak saling independen. Nah, berbeda kalau memang Anda itu kondisi sehat, ya, semua akan kondisi ini ya, itu pun juga menunjukkan dependensi, semua menunjukkan bagus kan begitu. Nah, oleh karena itu eh, mau nggak mau ya kan, kita tidak bisa mengalih dana satu-satu. Ya, kita akan menganalisis dengan cara simultan ya, secara bersama-sama. Karena dia punya sifat multivariat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, nanti kita berikan contoh beberapa hal apa ini kita harus menggunakan pendekatan multivariat ya untuk menganalisis problem-problem yang kita hadapi kan begitu. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti ini, teman-teman semua. Jadi kalau saya tadi mau menceritakan, ini kalau sebuah matriks gitu kan, ya. Jadi data yang cukup besar, ya saat ini juga dikatakan sebagai big data begitu ya. Nah, ini kita gambarkan dalam sebuah matriks. Jadi ada baris dan ada kolom seperti itu. Jadi baris inilah dikatakan sebagai unit observasi, objek, individu, kira-kira seperti itu. Ini baris. Nah, dimulai 1, 2 sampai N gitu. Kemudian kolom, ini kolom pertama, kolom kedua sampai kolom ke P. Nah, sehingga matriksnya N kali P seperti itu. Jadi kolom inilah dikatakan sebagai variabel atau peubah. Jadi kalau misalkan seseorang ditanya, orang yang pertama misalkan ditanya berapa, pertama jenis kelamin, kedua berat badan, yang ketiga tinggi badan misalkan, kemudian yang ke X4 misalkan tekanan darah, ya kan seperti itu, dan seterusnya. Ini dikatakan kolom ini dikatakan sebagai variabel-variabel atau peubah-peubah tadi itu. Sementara baris dikatakan sebagai observasi seperti itu. Sehingga data itu kita bisa sajikan strukturnya seperti ini dalam bentuk materi. Ya. Nah, ini penting ya kan? Saya yakin data-data yang sudah kita lakukan analisis, kita pelajari sebelumnya, polanya seperti ini. Ya, ya seperti itu. Ini kalau Anda lihat apa ini database ya atau seluruh data itu semuanya secara internasional sama. Ya. Baris menunjukkan observasi, unit analisis, ya kan? Seperti ini. Kemudian kolom menunjukkan variabel, ya kira-kira seperti itu. Ya. Sehingga menjadi spreadsheet gitu kan. Excel juga gitu kan. Ya, di Minitab pun juga seperti itu. Nah, kenapa kita harus kalau kita belajar multivariate, ya suka nggak suka kita dihadapkan pada sebuah matrik. Karena matrik itulah penyajian yang paling simpel dan gampang untuk dipelajari. Ini contohnya tadi itu. Baris, kolom, seperti itu. Kalau kita tuliskan seperti ini adalah vektor, ya, tapi faktor baris. Jadi X1 transpose ditranspose sehingga menjadi baris seperti ini. Awalnya kan menjadi vektor kolom biasanya kan, vektor kolom yang pertama. Karena ditranspose menjadi vektor baris. Jadi ini adalah menggambarkan dari observasi yang pertama atau individu yang pertama atau unit analisis yang pertama. Kemudian yang X2 transpose ini adalah vektor dari ini kan baris gitu kan untuk individu yang kedua sampai individu yang ke N terakhir. Ini cara penyajian. Nah, sedikit saya mengingatkan kepada saudara, ini adalah beberapa definisi nanti ya, mungkin saudara bisa membaca ulang begitu ya. Nah, jadi ada data reduction ya kan, kemudian ada structure simplification seperti itu. Ini apa sebenarnya? Ini adalah menjelaskan atau merepresentasikan suatu fenomena yang diamati dalam bentuk sesederhana mungkin, namun tidak menghilangkan
informasi penting yang dikandung. Ya, contoh tadi itu, kita punya banyak kolom, karena dia ada dependen dan korelasi, maka kita reduksi menjadi lebih sederhana. Tadinya itu ada 8 kolom, menjadi 2 kolom. Misalkan seperti itu. Nah, 2 kolom inilah yang mewakili atau menggambarkan dari 8 kolom tadi itu, ada 8 variabel tadi itu. Nah, dari ada dependensi, ada korelasi, 8 itu kita buat menjadi 2 kolom atau 2 variabel. Baru kan seperti itu. Nah, dengan melakukan menyederhanakan struktur tadi itu, kita lebih gampang membuat interpretasi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini beberapa ilustrasi ya. Jadi beberapa POBA yang diamati yang berkaitan dengan hasil panen dan kandungan protein pada suatu tanaman kacang-kacangan akan dibentuk suatu indeks ukuran yang selanjutnya akan dijadikan kriteria dalam pemilihan bibit tanaman. Ini biasanya untuk kepentingan agronomi ya, orang pertanian mendapatkan varietas-varietas bentukan. Demikian juga ini misalkan seorang analis keuangan memiliki 100 POBA rasio keuangan. Nah, ini punya ukuran-ukuran keuangan. Kalau misalkan Anda pernah mendengarkan di perbankan gitu kan, BI itu seringkali harus mengendalikan bagaimana inflasi dan seterusnya dengan menggunakan beberapa indikator gitu kan. Nah, kita akan menggunakan indikator banyak, misalkan ada 100. Nah, dari 100 ini tentu kita akan mereduksi menjadi indikator komposit ya atau gabungan gitu. Sehingga nanti dari 100 itu akan lebih mudah kalau direduksi menjadi misalkan dari 10 ya. Jadi indeks gabungan atau mungkin jadi 2 ya, kira-kira seperti itu. Sehingga 2 variabel gabungan yang baru itu yang tadinya ada dependensi antar variabel asalnya, setelah kita reduksi dengan menjadi variabel baru, nah variabel barulah akan independen satu dengan yang lain. Kira-kira seperti itu. Oke, ini untuk reduksi data dan struktur ya, yang lebih sederhana. Kemudian ada sorting dan grouping. Tadi saya ceritakan, kita melakukan penggrupan. Penggrupan artinya pengelompokan terhadap unit analisisnya. Unit analisisnya kalau misalkan wilayah, kita bukan wilayah. Kita pun juga bisa mengegrupkan misalkan individu-individu seperti itu. Nah, nanti kita berikan contoh lah. Nah, ini akan kita belajar namanya analis cluster ya nanti di situ. Oke, ini saya kira ilustrasi nanti silakan dibaca sendiri. Oke, ada investigasi of dependent di antara variabel among variabel. Nah, yang sudah kita pelajari sebelumnya korelasi antar 2 variabel. Ya, jadi ada satu variabel. Jadi 2 variabel itu kita identifikasi apakah ada korelasi. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda dihadapkan pada sekelompok variabel dengan sekelompok variabel. Nah, kira-kira apakah ada metode yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan sekelompok variabel satu dengan sekelompok variabel yang lain? Itu ada, namanya korelasi kanonik. Nanti mudah-mudahan kita bisa menjelaskan atau memberikan contoh begitu ya. Dengan kalau ada waktunya kan seperti itu. Nah, ini secara umum, jadi kita akan melakukan korelasi jadi sekelompok variabel dengan sekelompok variabel yang lain. Oke. Jadi tidak satu-satu, tidak hanya 2 variabel, tapi lebih dari 2 variabel, tapi kita buat grup. Oke, ini silakan Anda ini kan. Kemudian prediksi. Nah, kita sudah memulai belajar regresi kemarin, baik regresi klasik dengan respon harus kontinu sampai regresi yang responnya kategorik. Kita belajar logistik. Nah, selama ini kita hanya menggunakan satu prediktor seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan responnya itu lebih dari satu, sehingga nanti di antara variabel responnya tadi itu ada dependensi, maka dikatakan sebagai multivariate. Kan? Oke, itu untuk prediksi atau untuk ramalan. Kemudian kita pun juga akan melakukan pengujian hipotesis. Nah, secara serentak, gitu kan. Pengujian secara serentak. Apa yang diuji? Nah, selama ini mungkin kita sudah belajar ANOVA ya, analysis of variance. Karena itu menggunakan satu variabel respon, ya kan, dengan beberapa faktor begitu, itu masih univariate. Gitu. Tapi bagaimana kalau Anda dihadapkan dengan respon yang lebih dari satu?
Nah, artinya kita ingin melihat apakah ada perbedaan begitu dari beberapa faktor yang ada dengan beberapa variabel respon yang dimana saling terkait. Nah, seringkali kita belajar MANOVA nih untuk belajar ini. Jadi multivariate analysis of variance ya, di dalam hipotesis testing nanti. Kemudian ini adalah beberapa metode statistik. Tadi itu secara umum pemanfaatannya ya, multivariate ya, analis propaganda. Secara umum ada 5. Nah, metode yang akan kita pakai sebenarnya multivariate cukup banyak sekali ya. Nanti kita tidak semuanya, saya akan memberikan yang biasa-biasa dipakai dan sangat urgent untuk kita pelajari gitu. Lebih detail gitu kan. Silakan nanti kalau saudara tertarik atau untuk kepentingan tesis begitu ya memang harus belajar, tapi paling enggak saat ini saya sudah saya sampaikan ada beberapa metode statistik yang digunakan untuk analis propaganda atau multivariate. Yang pertama adalah ada namanya prinsipal komponen analisis atau prinsipal komponen ya. Analis komponen utama seringkali dikatakan seperti itu. Ada juga faktor analisis ya. Atau analis faktor lah. Ini yang tepatnya adalah analis faktor. Kemudian ada diskriminan analisis. Nah, kemudian ada tadi saya sampaikan multivariate analysis of variant atau MANOVA. Kemudian juga ada yang namanya multivariate regression. Nah, apa yang membedakan dengan regresi yang sudah kita ada multiple regression. Jadi kalau multivariate regression itu berarti responnya itu lebih dari satu dan ada dependensi antar satu dengan yang lain. Nah, sementara prediktornya ya itu bisa satu namanya sederhana begitu, multivariate regression sederhana, tapi kalau prediktor lebih dari satu ya berganda kan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada yang saya sampaikan tadi itu. Ada namanya canonical correlation. Canonical correlation itu digunakan untuk mengukur kekuatan sekumpulan variabel ya, satu dengan sekumpulan variabel yang lain. Maka kita akan menggunakan namanya canonical correlation, korelasi kanonik. Nah, kemudian juga ada namanya cluster analisis. Cluster analisis saya sampaikan tadi. Kita ingin mencoba mereduksi, misalkan kita membuat grup wilayah, misalkan tadi wilayah pemasaran dengan menerapkan beberapa strategi yang khusus ya kan, artinya sesuai dengan grup dari ini. Kalau di Jawa Timur nanti mungkin kalau ada grup menurut budayanya, ada budaya Are, Mataraman, Jawa kan seperti itu. Ya. Nah, jadi itu adalah pengelompokan berdasarkan budaya. Nah, budaya tentu akan merujuk pada wilayah seperti itu. Ada masyarakat Osing, Madura, kan itu bertempat tinggal di tempat yang sangat-sangat beda ya dengan satu dengan yang lain. Ada Jawa, Jawa pun dibedakan, ada Surabaya, Malang, ada Arek, bahasa seperti itu kan. Nanti sebenarnya Malang sama Surabaya itu mungkin hampir sama kan begitu. Tapi mungkin beda dengan wilayah-wilayah sebagian barat. Nah, itulah pengelompok-kelompokan kita akan menggunakan namanya cluster analisis. Bagaimana cluster dari segmented marketing tadi itu. Kemudian juga ada namanya multidimensional scaling. Seringkali pun ini digunakan untuk analisis di mana kita menggunakan skala Likert ya, multidimensi seperti itu. Nah, kemudian ada koresponden analisis. Koresponden analisis ini juga bagian cara kita untuk melakukan reduksi ya, reduksi data. Jadi kita akan mereduksi antara baris dan kolomnya, ya kan? Kita akan reduksi sehingga kita akan lebih gampang. Tadinya mungkin ada 8 jadi 2 dimensi. Demikian juga barisnya itu mungkin banyak, jadikan lebih kecil, ya kan? Seperti itu. Nah, nanti secara visual, ya, correspondent analysis sebenarnya itu hampir sama dengan biplot analysis. Artinya kita melakukan membuat plot, ya, saling menumpang tindikan. Tadinya cukup banyak ininya kolomnya atau variabelnya, ya. Demikian juga bagian unit analisis atau barisnya itu cukup banyak sehingga kita reduksi. Nah, salah satu metode yang kita bisa pakai namanya biplot analysis. Oke, nah dari sekian metode-metode ini nggak mungkin kita akan pelajari semuanya dalam waktu dekat saat ini. Kami akan menyampaikan metode-metode statistik ya yang digunakan dalam analisis propaganda yang sering dipakai, khususnya adalah prinsip komponen analisis, faktor analisis, dan cluster analisis.
Untuk yang lain nanti akan kita bisa menyesuaikan ya, secara proses seperti itu. Oke, kita akan diskusikan dengan apa itu prinsipal komponen analisis atau seringkali analisis komponen utama seperti itu. Nah, metode statistik ya yang digunakan membentuk satu variabel baru. Artinya kita mereduksi tadi. Kita tujuannya seringkali digunakan untuk mereduksi ya seluruh data ya yang tadinya kompleks menjadi lebih simpel seperti itu. Baik itu kolom ya kan seringkali yang direduksi itu adalah kolomnya atau variabelnya. Sementara kalau yang yang direduksi itu adalah barisnya, seringkali kita menggunakan analis cluster seperti itu. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi lagi bahwa prinsip komponen analisis itu adalah teknik statistika yang digunakan untuk membentuk suatu variabel baru, jadi hasil reduksi tadi itu, yang mana variabel ini adalah gabungan atau komposit ya dari variabel-variabel asal secara linear. Nah, kemudian maksimum banyaknya variabel baru itu dapat dibentuk adalah sama dengan variabel peubah asalnya. Jadi tadinya itu ada 10 tadi itu saya sampaikan, ya kita bisa mereduksi menjadi 8. Nah, variabel di mana setiap variabel di 8 tadi itu adalah kombinasi ya, linear dari variabel-variabel asal. Nanti akan kita perdalam secara matematis di slide berikutnya. Kemudian variabel baru yang bentuk itu saling bebas satu dengan yang lain atau saling lepas. Nah, awalnya variabel asal itu ya itu ada dependensi antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian setelah kita reduksi melalui prinsip komponen, akan terbentuk komponen baru atau variabel baru, di mana variabel baru itu sudah tidak lagi ada korelasi dengan variabel baru yang lain. Nah, ini contoh misalkan ini, seorang manajer penjualan bentuk model regresi untuk meramalkan penjualan, namun demikian variabel-variabel bebas yang diamati saling berkorelasi, sehingga terjadi multigo. Nah, di awal kita sudah belajar regresi, ya baik regresi klasik maupun regresi logistik gitu kan. Salah satu hal yang harus dipenuhi di dalam syarat kita mungkin regresi, yaitu tidak boleh ada korelasi antar variabel prediktor. Nah, kira-kira seperti itu kan. Kenapa kok seperti itu? Tidak boleh. Kalau itu kita paksakan, maka varian dari koefisien masing-masing itu menjadi besar gitu. Kalau udah besar berarti apa? Berarti nanti confidence intervalnya juga besar. Akhirnya apa? Itu akan terjadi tingkat akurasinya atau presisinya, mohon maaf, presisinya itu akan rendah karena varian cukup besar. Oke, ini sebuah contoh. Nah, bagaimana kalau terjadi dependensi? Apa yang kita lakukan? Salah satunya adalah kita akan membuat variabel baru. Nah, variabel baru inilah merupakan kombinasi linear dari variabel asal. Nanti kita lihat. Nah, oleh karena itu, regresi yang kita pakai namanya regresi komponen utama yang dimaksud dalam ilustrasi ini. Yang tadinya kita menggunakan regresi klasik atau logistik, nah, karena ada dependensi antar prediktor, maka kita reduksi melalui prinsip komponen. Sehingga regresi kita namakan regresi komponen utama. Ini yang pertama. Ini kalau kita gambarkan seperti ini, teman-teman semua. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ini mohon maaf, sekarang kita akan sajikan dalam bentuk matematis gitu. Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Pak. Oke. Ya. Oke. Nah, coba kita perhatikan ini sebagai ilustrasi ya. Jadi kalau misalkan kita mempunyai dua variabel, Y1 dan Y2, variabel 1 dan variabel 2. Ketika kita ingin mereduksi, kita coba memproyekkan bahwa dua variabel ini ke dalam satu garis ini. Nah, jadi kalau kita bisa padukan seperti ini. Nah, kalau kita belajar prinsip komponen analisis, sebenarnya tadi, inilah dikatakan sebagai variabel baru tadi. Sementara ini adalah variabel asalnya. Y1, Y2 ini adalah variabel asal, kemudian Z ini adalah variabel baru. Nah, variabel baru ini tidak lain adalah kombinasi linear. Ini ada sebuah notasi ya kan, seperti A transpose Z, di mana A ini isinya adalah sebuah vektor gitu kan. Ini A1, A2. Kemudian Y tidak adalah ini, Y1, Y2 ini juga sebuah vektor gitu kan. Ya.
Kira-kira seperti itu. Yang menarik adalah yang saya sampaikan tadi itu, ketika kita menyusun sebuah variabel baru, ya, ubah baru, inilah Z ini. Dan Z itu tidak lain adalah ya kombinasi linear dari variabel asal. Nah, seperti ini. Nah, sekarang menjadi pertanyaan menarik adalah A ini siapa? Kalau kita lihat ini adalah bobot. Nah, bagaimana bobot itu ditentukan? Itu menarik bagi kita untuk kita diskusikan. Oke, jadi persoalan di dalam prinsip komponen analisis itu adalah salah satunya adalah menentukan A1, A2 ini. Ini apa sebenarnya? Nah, next kita akan pelajari. Nah, secara secara umum ya tadi saya sampaikan, kalau di prinsip komponen itu kalau kita mempunyai dua variabel asal, maka yang bisa dibentuk untuk variabel baru pun juga ada dua, ya. Ada dua, ya, Z1, Z2. Nah, yang mencirikan antara variabel asal dengan variabel baru ya seperti ini. Kalau variabel baru ya kan Z1 Z2 itu dijamin bahwa dia selalu tegak lurus sehingga sudutnya 90%. Sementara variabel asal itu tidak serta-merta seperti ini sebenarnya. Ya, kalau seperti ini ya ini jelas 90 derajat. Kalau 90 derajat berarti dia saling lepas. Yang satunya misalkan ke arah utara, yang satunya ke arah timur, kan tidak pernah berpas-pasan sama sekali kan. Nah, oleh karena itu, ya kan. Nah, oleh karena itu variabel satu dengan yang itu bisa lancip nanti sudutnya. Ya, ini seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan nanti pada waktu kita ingin mencoba menggambarkan, ya, misalkan dari 2 menjadi 1, maka satu inilah memberikan informasi yang cukup banyak atau keragaman cukup tinggi daripada Z2 seperti itu. Nah, sekarang menarik adalah di Z1 dan Z2 itu ada komponen A. A itu apa sebenarnya? Oke, nanti akan kita lihat. Beberapa mengatakan itu sebagai bobot. Ya, seberapa kuat nanti masing-masing variabel satu dengan yang lain. Ini kebetulan kan hanya 2. Nanti kan bisa lebih dari 2. Nah, kira seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman ini, jadi bentuk fungsi ya prinsip komponen itu adalah kita sampaikan ini adalah sebagai kombinasi linear. Nah, ini ada A11 X1, A12 X2, A1P XP. Kalau kita tulis dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, jadi variabel baru Z1, Z2 ya, yang terbentuk ya memungkinkan sampai ZP sebanyak variabel asal. Variabel asalnya kan XP sebanyak XP, X1, X2, X3, X4 sampai XP. Nah, ketika kita melakukan reduksi dengan menggunakan prinsip komponen, maka variabel baru pun itu akan terbentuk ya maksimal sebanyak P seperti ini. Nah, yang tadinya X1 dengan X2 itu ada dependent, korelasi, maka variabel baru yang terbentuk, ya kan, Z1 sampai ZP, itu saling lepas atau saling independen. Nah, sekarang saya ulangi lagi pertanyaannya adalah, A ini apa? Nah, kalau kita lihat sifatnya, ya kan, kalau kita jumlahkan dan kita kalikan, maka nilainya sama dengan 0. Ya, oleh karena itu, ya kan, ini sifatnya adalah ortogonal, ya kan, sifatnya ortogonal antara I dan tidak sama dengan C. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, nah A di sini ini yang seringkali mengatasnamakan atau mungkin dinamai dengan bobot begitu, yang memboboti dengan variabel asal untuk menjadi untuk bisa menyusun variabel baru Z1 sampai ZP. Nah, teman-teman semua ini masih sama, ini contoh gitu. Ini kalau kita lihat, ini bentuk koordinatnya seperti ini kita gambarkan. Ini X1 dengan X2, Z2, sehingga Z1 dengan Z2 itu saling lepas seperti itu. Oke, ini yang bersama dengan ini atas. Nah, perlu saya sampaikan teman-teman, A di yang kita maksud di sini, A di sini tidak lain adalah eigenvektor. Ya, eigenvektor. Ya. Sekarang bagaimana kita bisa dapatkan bahwa ini eigenvektor seperti itu? Nah, kita tahu bahwa kalau kita review sedikit matrik gitu kan, ya matrik. Nah, di mana matrik itu kita bisa mencari ciri ya dari matrik, karena matrik itu kan dalam bentuk sebuah dimensi n kali p gitu kan, di mana kita melibatkan banyak observasi, analisis, juga melibatkan banyak variabel kan, P1 sampai P misalkan 1 sampai P gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita ingin mereduksi, apakah hasil reduksi itu mencirikan dengan variabel asal?
Nah, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu kita mungkin mereview sebentar, mungkin sama guru-guru kita di SMP maupun SMA. Dulu kita pernah belajar namanya eigenvalue. Nah, eigenvalue. Jadi efek atau akar ciri seperti itu. Nah, dari akar ciri itu bisa bisa setiap akar ciri ya, jadi itu bisa ya kan, dipadankan sebuah eh, ini vektor gitu kan, ya vektor. Nah, untuk masing-masing akar ciri yang berbeda, kira seperti itu. Jadi akar ciri satu, misalkan kalau misalkan ada sebuah matriks misalkan 2 kali 2, maka ya ini apakah kita nanti tuliskan dalam bentuk raw datanya atau dalam bentuk standar deviasinya atau varian, maka kita bisa tuliskan ya sebuah matriks seperti itu. Apakah ini matriks varian kovarian dikurangi dengan lambda i, ya kan, dimutlakkan sama dengan 0. Kalau Anda perhatikan ini kan sebuah persamaan karakteristik gitu kan. Nah, tugas kita nanti kita akan menentukan lambda. Lambda inilah dikatakan sebagai eigenvalue, ya kan. Nah, yang mencirikan atau mengkarakteristikkan dari sebuah matriks S di sini. Nah, S ini bisa data asli, juga bisa varian atau korelasi seperti itu. Seringkali yang muncul itu adalah korelasi dan varian. Kapan kita gunakan korelasi maupun varian? Ketika satuannya itu berbeda-beda, seringkali orang menggunakan varian. Sementara kalau misalkan satuan data yang kita pakai itu sama, ya kan, atau mendekati sama begitu, kita akan menggunakan korelasi dulu. Seringkali dikode dengan R seperti itu. Nah dari rumus ini adalah determinan. Determinan. Nah, dari determinan inilah nanti kita bisa tentukan nilai lambda atau eigenvalue. Jadi kalau ada matriks 2 kali 2, maka akan terbentuk ya kan eigenvalue sebanyak 2 juga. Nah, contoh ini misalkan, mungkin saya tidak akan mengingatkan saudara bagaimana untuk mendapatkan, tapi saya ingin mengajak Anda untuk berlogika, ya kan, agar bisa menyerap materi multivariate analysis. Nah, misalkan kita mempunyai matriks 2 kali 2, ini adalah varian kovarian. Kemudian kita pasangkan ininya, rumusnya, ya kan, S min lambda I, ini sama persis, maka kita akan dapatkan dengan menggunakan kalkulus seperti ini. Sehingga kita mempunyai 2 kemungkinan lambda. Nah, artinya 2 kemungkinan eigenvalue. Dengan ini, misalkan 1 min lambda dikalikan 3 min lambda. Nah, bisa dengan 0. Anda otomatis bisa menentukan, katakan lambda 1 sama dan lambda 2. Dengan cara yang gampang, kita bisa tentukan ini karena sama dengan 0, maka lambda 1 adalah 1, lambda yang kedua adalah 3. Nah, sekarang kita akan membentuk sebuah dari eigenvalue ini, karena kita akan membuat variabel baru, maka eigenvalue ya dari matriks sebelumnya, maka kita bisa tentukan eigenvektor yang mencirikan eigenvalue yang pertama. Demikian juga nanti kita bisa susun eigenvektor juga melalui akar ciri yang kedua. Nah, biasa kan nanti untuk yang pertama ini memberikan kontribusi yang cukup besar. Nah, yang kedua ini adalah terbesar yang kedua, kemudian yang ketiga terbesar yang ketiga, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita akan mencari faktor padanan dari masing-masing eigenvalue. Nah, ini kan kita tuliskan seperti ini. Jadi S, AI, lambda I, AI. Nah, inilah AI inilah dikatakan sebagai eigenvektor. Yang tidak lain adalah ini akan digunakan sebagai bobot ketika kita menggunakan prinsipal komponen analisis tadi itu. Jadi seperti ini. Kalau misalkan kita lambda 1 misalkan, lambda 1, kira-kira berapa yang bisa menentukan eigenvektornya? Nah, tidak lain adalah ini misalkan. Ini A1, di mana adalah menggambarkan dari lambda 1. Oke, seperti ini. Min 2, 1 misalkan contohnya seperti itu. Bagaimana dengan lambda 3? Nah, dengan cara yang sama saudara bisa cari nanti ya, A2 itu berapa. Oke. Nah, yang berikutnya adalah ini masih prinsipal komponen ya, dengan menggunakan simbol-simbol vektor dan matriks. Ini dikatakan sebagai matriks, ya kan? Isinya adalah ini. Kemudian adalah pun juga vektor, gitu kan? Ya, vektor kolom, di mana vektor ini adalah vektor dari rata-rata min.
Oke, sementara sampel varian adalah ini. Yang ini adalah varian seperti itu, yang ini adalah varian kovarian karena ada tanda 1 2. Kalau yang 1 1 namanya varian, lambda 22 ini juga varian, lambda sigma, mohon maaf bukan lambda. Sigma 1 1, sigma 22, sigma PP. Kalau seperti ini dikatakan sebagai varian. Sementara yang sigma 12 head, kemudian sigma 21 head, misalkan seperti itu, kemudian sigma P1, ya kan, seperti itu, ya. Ini dikatakan sebagai matriks varian kovarian. Nah, ini nih, maka lambda 1 sampai lambda P, karena itu ada sebanyak P variabel ini awal begitu, ini dikatakan sebagai eigenvalue dari matriks varian kovarian. Kemudian ini adalah eigenvektor yang dibangun dari eigenvalue yang berpadanan. Jadi nanti kalau lambda 1 akan membentuk A1, lambda 2 akan membentuk A2, lambda P akan membentuk AP. Ini yang menarik nanti, tidak semua ini ya kan, nanti ini membutuhkan sebuah ini ya kalkulus sendiri. Tapi saya tidak akan menjelaskan detailnya ya, tapi paling enggak nanti kita bantu dengan menggunakan komputasi ya. Nah, bentuk prinsipal komponen seperti tadi itu. ZI sama dengan A X min X bar. Ini dikoreksi dengan nilai tengahnya. Ya kan? Ya, Z adalah komponen utama ke I. Ya. Itu yang pertama, utama yang ke-1, komponen utama yang kedua, komponen utama yang ketiga, dan seterusnya. Itu dibentuk dari ini tadi itu. Dari eigenvalue menjadi eigenvektor. Oke, ini kalau kita tuliskan seperti ini. Jadi nanti akan terbentuk Z1 ini adalah prinsipal komponen yang pertama. Z2 itu adalah prinsipal komponen yang kedua. Sampai ZP ini adalah prinsipal komponen yang ke-P. Nah, ini salah satunya. Jadi kalau misalkan saudara jumlahkan, kemudian A1 kuadrat K, ya kan, tidak lain adalah A1 transpos A1 tidak lain adalah 1. Maka dikatakan sebagai normalized coefficient. Nah, kita tahu bahwa varian dari Z1 ini ya itu maksimum di antara varian-varian atau di antara Z1 yang lain selain ini. Jadi seluruhnya begitu. Nah, ini adalah second principal component. Jadi yang kedua. Seperti ini. Ini sama. Di mana Z1 dengan Z2 ini adalah saling lepas atau ortogonal. Ini masih. Nah, kita tahu bahwa dari masing-masing varian, jadi Z1, Z2 ini bertingkat. Jadi Z1 ini punya varian tertinggi ya di antara Z2 sampai ZP. Demikian juga varian yang kedua, Z2 itu tertinggi ya di antara yang Z3, kemudian varian Z sampai ZP. Nah, ini bagian dari penjelasan varian seperti itu. Kalau misalkan kita mempunyai matriks diagonal isinya adalah varian, ya kan, psi 11, psi 22, psi PP ini adalah tidak lain adalah varian. Sementara yang ini 0 adalah varian kovariannya 0. Nah, seperti ini. Jadi psi I tidak lain adalah varian ZI. Nah, varian-varian yang ada totalnya itu adalah seperti ini. Tidak adalah trace ya, jumlahan dari diagonal ini. Jadi sigma K mulai dari 1 sampai P psi KK. Jadi adalah seperti ini. Oleh karena itu, ya kan, kalau misalkan kita mencoba menjumlahkan seluruh prinsipal komponen itu, maka kita akan dapatkan total dari varian. Jadi var Z1, var Z2, var Z3 sampai var ZP. Nah, ini kalau kita total, kira-kira adalah ya total varnya cukup besar. Ini apa kita gambarkan seperti ini. Oke. Nah, oleh karena itu nanti kita bisa menghitung berapa kontribusi masing-masing prinsipal komponen, ya kan? Sehingga nanti kita bisa tuliskan seperti ini. Ini adalah yang pertama, varian Z1 dibagi total varian. Tentu ini variannya ya kan lebih besar daripada var Z2 maupun sampai var ZP. Ini yang tertingginya ada di ini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai yang kesekian, yang terakhir. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, ya kan?
Saya gambarkan. Ini masih sama ya. Kita bolak-balik sama. Karena apakah ini penting ya. Jadi tadi kalau ini kalau ini sudah dikontrol dengan nilai tengahnya, dikurangi dengan nilai tengahnya. Oke. Terkoreksi lah seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan dua variabel seperti ini, ya kan, ini arahnya ke sana, ya kan, misalkan seperti itu, dan ini menunjukkan Z1 tidak sama dengan X transpose A. Ini tadi masih tetap kan sebagai eigenvektor. Ini matrisnya N kali P, kemudian eigenvektornya adalah sebuah vektor. Gitu. Oke, ini kalau kita lihat korelasi XI dengan ZJ tidak adalah ini. Oke. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah ketika kita mempunyai sebanyak P variabel asal, kira-kira berapa kita bisa menyusun dari variabel yang baru, ya, di mana variabel itu bisa menggambarkan kondisi realnya, ya kan, seperti itu. Ini contoh misalkan, ini pertanyaan adalah kalau Anda mempunyai sebanyak 20 misalkan 20 variabel, nah Anda ingin mencoba mereduksi kan, seperti itu, mereduksi variabel dengan menggunakan principal komponen. Salah satu guidance kita bisa menggunakan skill plot. Skill plot seperti ini. Jadi nanti dari 20 terbentuk 10 ya, 10 faktor. Nah, bagaimana tandanya? Ketika setelah cut off ini, itu kondisinya adalah istilahnya linear lah, mendatar gitu kan, atau apa itu? Kalau di apa ini? Kalau kita belajar stokastik itu steady state lah seperti itu. Jadi cut off 10 satu mendatar seperti ini. Apakah boleh kita memilih ini? Ya sebenarnya boleh, tapi masih ada informasi berikutnya. Ya, jadi seperti itu. Ini sebenarnya mulai dari kalau yang pertama adalah eigen atau akar cirinya itu sangat tinggi sekali. Kemudian turun. Maka semakin tinggi akar ciri ini berarti memberikan informasi semakin besar. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Maka berurut seperti ini. Ya. Kalau misalkan polanya seperti ini masih ada perubahan ya antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian kalau sudah cut off, ya titik ini kemudian dia steady state mendasar, berarti ya optimal jumlah faktornya atau jumlah prinsipal komponennya adalah yang di cut off ini. Nah, kira-kira seperti itu. Berikutnya, nah ini adalah penggambaran dari biplot. Oke. Seperti itu. Nanti kita kalau ada nah ini penggambaran dari biplot dari prinsipal komponen. Jadi yang mendatar ini adalah komponen utama yang pertama, yang vertikal adalah komponen utama yang kedua. Ini bisa diisi apa? Bisa diisi koefisiennya, bisa juga diisi nilai dari skor faktornya, skor prinsipal komponennya. Jadi misalkan ini adalah variabel asli, kemudian ini adalah nilai dari observasi. Ya, atau unit analisis, kira-kira seperti itu. Ini saya cukupkan, saya berikan contoh dulu. Ya, saya berikan contoh. Oke, saya berikan contoh. Mudah-mudahan nanti bisa selesai. Oke, saya berikan contoh ini, teman-teman. Saya berikan contoh di latihan multivariate datanya seperti apa. Kelihatan teman-teman? Belum? Saya ke ini ada izin siapa ini? Oke, saya tunjukkan dulu ini. Kelihatan teman-teman? Saya buka Excel. Kelihatan Pak. Oke, saya berikan contoh. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, saya berikan contoh data seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman semua, ini adalah bentuk data yang menggambarkan data propaganda atau multivariate, di mana tadi itu ini dikatakan sebagai observasi atau unit analisis seperti itu. Ini saya ambil dari kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, ada sebanyak berapa ini? 38. Ya, ada 38. Seperti itu. Ini dikatakan sebagai observasi. Nah, makanya yang kolom ini, ya kan, saya akan menjelaskan ini. Kolom ini adalah namanya variabel. Saya beri kode X1 sampai X7. X1 itu apa misalkan? Ini adalah ternyata data saya ambil dari tugas akhirnya mahasiswa S1 terkait dengan
persentase penduduk menggunakan asuransi, ya berbagai macam jenis asuransi. Jadi misalkan ini contoh Pacitan, jadi X1 ini adalah persentase JPK PNS atau asuransi persentase asuransi menggunakan veteran, ya miliknya veteran atau pensiunan. Nah, ternyata ada 7,64% yang menggunakan itu. Kemudian X2 adalah persentase di jaminan, ya. Saya lupa singkatannya. K itu kesehatan seperti itu. Jaminan. Saya mungkin di kelas ini ada yang kerja di asuransi, ya. Nah, tapi saya lupa ingat. Artinya kan mungkin paling gampang adalah asuransi berkaitan dengan jam sostek lah untuk X2. Berarti Pacitan untuk jam sosteknya itu ada 1,3%. Kemudian X3-nya ini adalah persentase asuransi kesehatan swasta. Itu hanya 0,72% untuk di Pacitan. Untuk Tulungagung 0,52. Kemudian yang kelima itu adalah kartu Gakin. Nah, ini yang mungkin Anda pernah dengar yang dikeluarkan oleh dulu dikeluarkan oleh ini Kementerian Sosial kan seperti itu. Gakin, kartu Kerja, ya kan, seperti itu. Ini kalau di Pacitan ada 24,21%. Ponorogo lebih tinggi, ya, ada 30,54%. Nah, ini dan seterusnya. Kemudian untuk X6 ini adalah persentase dana sehat. Ya. Saya nggak tahu sumbernya, tapi paling nggak ini kalau kita lihat persentase di setiap kabupaten kota di Jawa Timur ini nampaknya kecil sekali. Nah, demikian juga untuk X7 JPKM atau JPK atau jaminan pelayanan kesehatan lah lain, ya. Ini pun juga tidak besar, ya. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan persentase dana sehat X7 atau persentase JPKM JPK lain itu lebih besar daripada persentase dana sehat. Nah, ini kira-kira seperti itu. Nah, ini misalkan datanya. Nah, dari data ini, ya kan, kita akan masukkan ke dalam Minitab. Datanya seperti ini. Oke, saya tunjukkan. Kemarin sudah saya siapkan, ya. Nah, datanya seperti ini. Yang ini anggap aja belum ada, ya, sampai sini belum ada. Data adalah kita gambarkan seperti ini. Jadi kalau kita tuliskan matrik ya 38 kali 7 seperti ini. Nah, ini kalau misalkan saudara ingin membuat gambar, ya, dari matrik dimensinya adalah 38 kali 7, menjadi menarik adalah bagaimana cara kita menampilkan, kan gitu, ya. Nah, salah satu nanti kita akan kita identifikasi. Nah, tahap awal ketika kita membuat analisis sebuah analisis multivariat atau propaganda, maka kita akan melakukan identifikasi, ya kan, untuk masing-masing ini variabel ini, ya kan. Masih Excel Pak ini Pak. Masih Excel. Oke. Itu ya. Ini sama kayaknya, ya. Ini nanti tolong dihafalkan, ya, X1 apa tadi itu, ya, dari Excel. Kita tempel di sini. Yang ini mungkin bukan, ya. Nanti next pelajaran yang lain. Nah, tapi yang ini saya tunjukkan dulu. Jadi tadi ada X1 sampai X7 tadi, mulai dari miliknya apa ini dana pensiun sampai yang lain, kan begitu. X5 ini Jamkesmas, gitu kan, atau Gakin. Ya. Kemudian yang lain tadi itu miliknya perusahaan yang ini. Nah, seperti itu. Nah, tahap pertama bahwa kita yakinkan apakah masalah ini itu kita bisa dekati dengan multivariate, maka kita harus cek, ya, apakah ada dependensi antar variabel X1 sampai X7 ini. Oke, kita akan cek korelasinya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan cek di X1 sampai X7 kita keluarkan korelasinya, di mana display dengan p-value biar ini. Oke, kita cek. Nah, ini korelasinya. Ya. X1 misalkan ini ada X1 sampai X6. Tadi kan X7, ya. Jadi kalau korelasi terhadap dirinya X1 dengan X1 ya 1 kan begitu. Ya. Kalau terhadap dirinya sendiri ya tinggi kan begitu. Tapi kalau X1 dengan X2 kita lihat. Ini ternyata 0,048. Kalau Anda menggunakan alfa katakan 5% ya masih ada korelasi ini.
Yang atas ini 0,324 ini adalah nilai korelasinya. Jadi korelasi persen di sini. Sementara lapis kedua ini adalah P value-nya, ada tulisnya. Ini ya, cell content, ya, ada percent correlation sama P value. Anda lihat ini. Jadi kalau 0,421 adalah nilai korelasinya, 0,009 adalah P value. Artinya apa? Kalau Anda menggunakan alfa 5%, maka X1 dengan X3 ada korelasi. Demikian juga X1 dengan X2. Nah, kita lihat juga antara X1 dengan X4, ini pun juga signifikan. Tapi antara X1 dengan X5, X6, dan X7, maka P-nya menjadi besar. Artinya ini tidak ada korelasinya tidak signifikan. Nah, ini pun juga tidak signifikan. Ini 12%, 12,6%. Kalau ini 14,7%. Kalau misalkan Anda menggunakan alfa 20%, ya masih signifikan ini semuanya. Kecuali yang ini, ya kan. Ini P-nya adalah 0,69. Ini. Nah, demikian juga untuk seperti ini, sangat kuat sekali korelasinya ini. X2 dengan X4, X2 dengan X3, kemudian X3 dengan X4. Ini cukup kuat sekali korelasinya. Nah, beberapa seperti ini misalkan X3 dengan X7. Ya, ini 10% ya, istilahnya kan gitu. Anda menggunakan alfa 5% ya, signifikan. Tapi kita bisa lihat juga bahwa ini signifikannya ya 10%. Oke, ini adalah identifikasi dari korelasi. Nah, ketika ada yang signifikan, maka kemungkinan ini akan bisa direduksi ya, dimanfaatkan ya, kita reduksi. Nah, bagaimana kita akan melakukan pengolahan dengan prinsipal komponen, kita ambil di sini. Ini cukup gampang sekali teman-teman di sini. Di sini ada prinsipal komponen, ada faktor analisis, ada cluster observation, ada cluster variable, ada cluster k-mean nanti akan. Diskriminan juga itu. Ada koresponden analisis. Ya. Paling nggak ada berapa ini? Ada berapa metode? Banyak sekali ini. 1, 2, ada item analisis. Tapi ini nanti kita nggak berikan ya. Silakan nanti kalau misalkan apa isinya silakan di searching gitu ya. Ada cluster analisis tadi itu. Kemudian ada cluster variable, ada cluster k-mean, ada diskriminan analisis, ya, dan seterusnya. Nah, kita akan belajar dengan prinsipal komponen. Nah, kita klik yang putih. Nah, di sini ada tandanya variabel. Jadi variabel yang asal X1 sampai X7 tadi itu kita masukkan variabel di sini. Kemudian kira-kira ada berapa komponen yang akan dihitung? Ya, komponen yang dihitung, artinya komponen utama. Kita bisa bisa memberikan guidance bahwa maksimal nanti bisa kita tulis 7 di sini. Nah, bisa 2, bisa 3. Ini adalah yang dicetak, ini adalah eigenvektor tadi, yang AA tadi itu ya. Ini cetak seperti ini. Nah, tipe matriknya tadi kan bisa berlambda R atau S. Kalau R itu adalah korelasi, kalau S itu adalah kovarian. Kalau misalkan satuannya nggak sama, nilainya juga sangat jauh berbeda, ya kita menggunakan kovarian. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau satuannya itu sama, ya kan? Nah, kita akan menggunakan korelasi di sini. Simbolnya adalah R, seringkali seperti itu. Nah, sekarang gambarnya itu apa? Grafnya. Ada script plot, tadi yang saya jelaskan. Script plot ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengidentifikasi sebenarnya sebuah persoalan multivariate. Nah, ketika kita mengolah dengan dengan menggunakan prinsipal komponen, nah ketika kita diminta untuk ini, kira-kira berapa komponen utama yang bisa terbentuk maksimal, kita bisa menggunakan bantuan script plot. Demikian juga kita bisa membuat menginterpretasikan. Kalau misalkan kita membuat bplot dari 2 variabel baru misalkan, ya, komponen utama 1 dengan komponen utama 2, kita pun juga bisa membuat data output plot. Tapi untuk sementara ini kita akan fokus di script plot sama bplot gitu kan. Oke. Nah, langsung kita kita ingat tinggal ini, kita akan mencetak 3 gitu kan. Nah, demikian juga sebenarnya kita bisa mencetak ini juga. Ya namanya ini adalah koefisien. Koefisien tidak lain tadi itu, tidak lain adalah eigenvektor tadi itu, A tadi itu. Kemudian adalah skornya. Ketika masing-masing Z1 kemudian kita masukkan data asalnya, maka kita akan membentuk namanya skor komponen utama. Nah, seperti ini. Kita pun juga bisa mengeluarkan eigenvalue-nya atau jaraknya. Oke, ini
C16, C18 ini skor nih. Ya, PC1, PC2 nih. Nah, oke, nanti akan kita jelaskan. Oke, dulu. Kita oke aja. Nah, bentuknya seperti ini. Kita baca dulu yang sessionnya dulu. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini bagaimana cara membacanya? Nah, pelan-pelan aja. Kelihatan, teman-teman? Saya buka ini. Kelihatan, Pak. Oke, ini kan. Ini hasilnya tadi. Ini korelasi. Kemudian kita lihat. Jadi, kita kan dihadapkan dengan data asalnya X1 sampai X7. Anda hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang atas ini ada namanya eigenvalue-nya tadi. Anda perhatikan di sini eigenvalue-nya. Maka ketika eigenvalue-nya untuk komponen utama yang pertama, maka dia akan tertinggi. Kemudian tertinggi kedua, tertinggi ketiga, tertinggi keempat, tertinggi kelima, tertinggi ke-6, dan ke-7. Maka kita bisa bentuk, kalau Anda mempunyai sebanyak P, ya, P variabel, maka saudara bisa menyusun yang namanya variabel baru, ya, komponen utama itu juga sebanyak P seperti ini, di mana masing-masing, ya, ini yang pertama itu memberikan kontribusi keragaman tertinggi, ya, yang keduanya dengan kedua tertinggi sampai yang ke P tertinggi. Nah, ini untuk masing proporsional adalah masing-masing tadi itu. Nah, ini tidak lain adalah perbandingan dari varian untuk komponen utama yang pertama, ya, dibagi dengan totalnya. Jadi kalau kita menggunakan hanya satu variabel baru yang pertama, satu aja, maka itu bisa menyumbang atau menggambarkan sebesar 42,9 atau 43% lah, ya. Jadi yang sebanyak tadi itu 7 itu, kalau misalkan hanya satu, itu hanya bisa menjelaskan 43%. Terus sisanya di mana? Kan kita bisa 100% dikurangi 43%. Ya, kira-kira berapa itu? 57% lah. Nah, 57% itu siapa yang mewakili? Ya, sisanya ini adalah variabel-variabel yang lain seperti ini, ya, komponen yang lain. Ini 42. Kemudian kalau bisa tambah lagi satu, nah, untuk yang kedua ini itu sebesar 17,1%. Kalau dijumlahkan dengan komponen utama yang pertama, ini kumulatif, itu bisa menjelaskan 60%. Artinya dari 7, kalau kita buat hanya 2, maka akan memberikan penjelasan sebesar 60%. Kemudian kalau kita tambah lagi, ya, proporsinya tinggal 11,8%. Kalau kita akumulasikan dari 7 menjadi 3 variabel baru, itu bisa menjelaskan sebesar 71,8%. Kemudian kalau 4 ini Anda lihat proporsi masing-masing kan semakin turun. Nah, bagi orang statistik, kalau misalkan turunnya itu landai dan kok stabil seperti ini, misalkan, maka kita bisa potong. Oh, penambahnya kalau sudah sedikit, ya tidak, kita nggak perhitungkan kan gitu. Tapi kalau misalkan ini proporsinya masih besar, ya kita akan kita tambahkan terus banyaknya variabel komponen yang Anda susun. Oke, ini kira-kira seperti itu. Yang ini adalah proporsi individunya, ini adalah kumulatifnya. Seperti itu. Nah, kemudian tadi kita minta 3 ya, yang kita tulis ya di monitor. Nah, ini tidak lain adalah nilai eigenvalue. Eigenvalue tadi itu. Mohon maaf, dari eigenvalue tadi ini, ya kan, ini eigenvektor, mohon maaf, ini adalah nilai A tadi. Ini A1, A2, A3. Jadi ini eigenvektor yang pertama, eigenvektor yang kedua. Nah, nanti ketika ini, mohon izin kalau kita tuliskan, ini kan A-nya, nilai A-nya. Nah, kalau kita lihat di ininya, di apa ini, di worksheet, nah ini, kalau kita misalkan kita masukkan dari rumus tadi itu, dan ini variabel ini kita masukkan, maka akan mendapatkan skor seperti ini. Nah, skor-skor inilah sebagai skor dari variabel baru. Nah, skor inilah seringkali digunakan untuk regresi, ya, prinsip komponen yang ini yang kita pakai. Ini adalah variabel barunya. Ya. Nah, ini misalkan dari 7 kita susun menjadi 3 misalkan. Ya, seperti itu. Ini karena ini kita normalkan dengan nilai tengahnya, maka nilainya bisa negatif, bisa positif. Nah,
Nah, kalau misalkan kita mempunyai 7 variabel asal, kemudian dibentuk variabel baru, seperti ini, di mana masing-masing variabel baru ini, skor PC1 ini adalah kombinasi linear, ya, koefisiennya itu dari eigenvektor ditambah dengan atau dikalikan dengan nilai asalnya ini. Maka nanti kita akan dapatkan skor-skor ini. Oke, nah inilah jadi variabel baru, nilainya seperti itu. Oke, saya lanjut dulu. Ini biar nanti kita tuntas dan kita diskusi. Berikutnya kita tunjukkan skill plot seperti ini. Nah, pertanyaan menarik adalah dari 7 variabel asal, kira-kira berapa jumlah komponen utama yang optimal gitu. Ini kalau kita tunjuk, ini adalah eigenvalue-nya. Ini 3. Kemudian yang kalau yang kedua ini adalah ini 1,1999. Ini untuk eigenvalue yang kedua. Ini yang ketiga. Ya. Ini 0,82. Ini yang keempat. Ya. Ini yang kelima. Jadi kalau ini itu, tapi ini kan masih turun terus. Ini yang keenam. Oke. Dan kalau kita pakai semua, misalkan ini ya sebenarnya tidak efektif ya. Kita melakukan reduksi dari 7 tetap 7 itu berarti nggak efektif. Ya, mestinya juga lebih kecil dari itu. Kita bisa menggunakan 4, ya kan? Tadi itu saya tuliskan 3, tapi kita bisa berubah menjadi 4, tinggal kita running kembali. Ini kalau misalkan ini seberapa besar di penambahan atau pengurangan di titik akhir. Ini namanya script plot. Nah, terus, oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, saya berikan kesempatan dulu, tanya dulu. Oke, ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Mbak. Maaf tidak menyalakan kamera, takut putus. Oke, nggak apa-apa, Mbak. Dari screenshot tadi kan ada ada nilai eigenvalue juga ya. Kalau kita mengambil berapa dari 7 itu kita ambil 3 atau kita ambil 2 atau kita ambil 4 itu bisa dilihat dari situ, dari kecurangan grafiknya atau dari apanya nih, Pak? Bisa dari kecurangan. Jadi ini kalau dari, mohon maaf, kalau yang ini, kalau dari slide tadi, slide dengan menggunakan PowerPoint script plot itu kan kelihatan cut off ya, cut off kemudian landai gitu kan. Iya. Artinya penambahannya ini, kalau kita lihat di proporsinya ini, itu sudah kecil sekali begitu. Ini yang menunjukkan landainya tadi itu. Ini kalau kita gambarkan, ini nanti kan eigenvalue sama proporsi ini kan. Ini kan komponen utama yang pertama, kedua, ketiga, keempatnya digambarkan ini nanti. Yang digambar ininya loh. Iya. Yang pertama kan ini, misalnya yang ini bukan eigenvalue-nya tinggi sekali yang pertama, yang kedua ini kan turun terus kan? Iya. Tapi penurunannya ini kan nggak langsung cut off landai gitu kan, masih ada nilainya semua kan gitu kan. Nah, pertanyaan adalah ketika dia cut off dan landai itu enak sekali. Tapi masalahnya kalau seperti ini agak sulit kan. Tadi masih turun terus. Nah, sekarang kalau gitu bagaimana caranya? Maka kita bisa bantuan dengan melalui kumulatif ini. Kumulatif kita lihat. Kalau misalkan dari 7 ini saya menggunakan satu aja komponen utama, kan memberikan hanya 43%. Ya. Kalau 2, 60%. Kalau 3, 72%. Kalau 4, ya 82%. Nah, sekarang kalau misalkan saudara kalau 4 aja itu informasi yang diberikan 82, berarti masih ada hilang sebesar 18% kan? Iya. Nah, kira-kira Anda mau nggak misalkan kehilangan yang tidak masuk 18%? Ya. Oh, enggak mau, berarti saya naikkan menjadi 90%. Berarti kita kehilangan sebesar 10%. Kalau itu dirasa, oh nggak apa-apa 10% penambahannya kan, tapi paling nggak dari 7 ternyata kita 5 menjadi variabel baru hanya 5, kan begitu. Oke. Nah, tapi kalau Anda gunakan semua ya 100% tetap berarti kan tidak merubah kan begitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu Mbak. Nah, kalau script plotnya tadi yang kita di mana itu di PowerPoint itu kelihatan sekali cut off-nya. Jadi landai sekali kan begitu. Coba Anda lihat itu, ya kan? Iya, Pak. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mbak Ferry. Silakan yang lain, ada yang tanya lagi? Oke, jadi seperti itu. Nah, ini coba cara seperti apa? Saya tuliskan ya, nanti saya tuliskan di monitor ini.
Jadi yang ini namanya eigenvektor tadi. Terus saya tuliskan di sini dulu. Nah ini. Nih saya tulis dulu. Oke. Nah, saya stop biar Anda juga tahu. Nih, kelihatan teman-teman? Saya coret-coret ini nanti. Jadi kita bisa tuliskan. Jadi ini kan ada. Nah, kita tulis seperti ini. Kalau misalkan kita akan menulis hanya 3 komponen utama ya. Nah, jadi kita tulis Z1. Kelihatan saya menulis? Kelihatan, Pak. Oke, jadi kita akan tulis variabel baru. Komponen utama yang pertama. Nah, ini sama dengan, nah, kita bisa tuliskan 0,353 X1 tambah, ya kan, 0,457 X2, ya kan, ditambah, nah sampai ditambah yang terakhir adalah 0,232 X7. Begitu kan? Ini yang pertama. Ini namanya variabel baru, namanya komponen utama yang pertama. Nah, kemudian informasinya sebesar apa? Ya, sebesar ini proporsinya seperti ini. Ini adalah akan memberikan informasi sebanyak 43%. Nah, kemudian yang kedua, tidak lain adalah ya 0, berapa? 2 berapa ini yang kedua? 2,448 X1 kan? Iya, 1. Min 0,182. 185 X2. ditambah sampai terakhir. Yang terakhir adalah 0,578 X7. Ini yang kedua. Ini aja itu memberikan informasi berapa? 0,171. Nah, kalau sendiri itu berarti apa? Berarti Proporsi. nah, berarti sebesar 17% kan? Nah, kalau digabung dua ini menjadi 60%. Oke. Kemudian yang ketiga. Ini kan, yang ketiga adalah min 0,581 X1. Kemudian ditambah 0,067 X2 tambah sampai 0,466 X7. Ini adalah memberikan kontribusi sebesar 12% kan? Ya. Nah, ini kalau dijumlah tiga-tiganya itu akan memberikan informasi sebanyak 72%. Kalau hanya 3. Ini adalah yang namanya prinsipal komponen yang pertama, kedua, ketiga, ya kan? Ini dituliskan sebagai Z1 tadi loh, Mbak. Ya, sorry, ZI katakan itu sama dengan A I transpose X, gitu kan? Ya kan? Ini bentuknya. Ya kan? Seperti itu. Sampai sini paham? Nah, sekarang berapa nilainya skornya ini? Skornya ini berapa? Ketika ini Anda masukkan X1, X2, X1, X2 sampai X7 Anda masukkan, maka akan Anda dapatkan nilai skor faktornya masing-masing atau skor komponen utama masing-masing. Oke, itu di mananya? Nah, kita lihat dari ini. Saya stop dulu ya. Saya stop dulu. Kita bisa lihat ini, ya. Kita bisa lihat data ini. Oke. Nah, ini kelihatan teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke. Kalau misalkan tadi dari bentuk fungsi tadi ini kita masukkan, ya, nilai-nilai ini X1 ini untuk masing-masing lokasi, masing-masing unit observasi ini, maka kita dapatkan nilai ini. Ya, ini kan. Jadi dari rumus tadi itu, misalkan untuk yang pacitan dimasukkan dapat ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini lagi Z2, ya kan? Ini Z3, ya kan gitu loh.
Ini kalau kita masukkan, ya kan, tadi persamaan tadi itu, dan ini adalah X1 sampai X7, nilainya adalah ini. Nah, ini menjadi skor dari variabel komponen utama yang pertama, skor komponen utama yang kedua, skor komponen yang kedua. Yang tadinya tuliskan D1 bla 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 X, katakan A1X itu adalah persamaannya. Ini adalah nilai skornya. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah kita mereduksi, ya kan, salah satu yang akan kita ini kan kita identifikasi adalah kita akan membuat biplot. Ini biplot. Oke, saya tunjukkan ke Anda. Biplotnya ini kan. Oke, kelihatan teman-teman biplot seperti ini? Kelihatan, Pak. Nah, ini bagaimana kita membacanya ini? Ya, ini adalah kalau Anda perhatikan tadi itu, ya kan. Sebenarnya yang kita bisa susunkan sebanyak ini kan, sebanyak 7 juga kan. 7. Kita bisa buat sebanyak skor komponen utama sampai ke 7. Nah, tentu dalam hal kita ingin mencoba menganalis, ya kita akan menggambarkan di dalam dimensi yang lebih rendah. Kalau matriksnya tadi itu adalah 38 kali 7 gitu kan. Nah, kita akan gambarkan di dimensi seperti ini kan, 2 kan begitu. Kartesius seperti ini kan. Nah, lihat ini ya. Masing-masing titik ini, ya kan, masing titik ini adalah nilai observasinya. Ya, nilai observasinya. Jadi kalau Anda hitung ini berarti sebanyak berapa? Sebanyak 38. Oke. Nah, ini ya kan, ini ini adalah 38 ya, 38 titik ini adalah tadi itu kabupaten kota tadi itu. Nah, sementara Anda bisa lihat di sini, ya kan, Anda bisa lihat ini garis-garis ini tidak lain adalah menunjukkan dari masing-masing variabel. Anda perhatikan ini. Kalau Anda lihat di sini, ini adalah X2, X3, dan X4 yang ini. Ini masih yang sangat-sangat menggerom, istilahnya kan berhimpit gitu kan. Kalau dia berhimpit seperti ini, itu menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa dia korelasinya sangat tinggi, ya kan? Kita cek nanti, ya kan? Kita cek bagaimana korelasinya X2, X3, dan X4. Demikian juga bagaimana dengan ini. Ini ada skill X5. X5 ini yang kita sangat hafal, tidak lain adalah persentase asuransi Gakin gitu kan. Nah, X5 dengan grup ini, kalau kita lihat, ya kan, kalau kita lihat, ini seakan-akan kan satu garis gitu kan, ya, bertolak belakang. Nah, itu berbanding terbalik istilahnya. Nah, ini 180 derajat. Kalau ini sudut lancip, artinya kalau kita lihat kurang dari 30% kan. 30 derajat, salah saya ngomong. Bukan persen, tapi derajat. Kurang dari 30 derajat. Itu dikatakan sebagai sudut lancip. Seperti itu. Nah, kalau sudutnya itu 90 derajat, ya katakan ada yang mengarah ke utara, satunya mengarah ke timur, ya itu 90 derajat. Berarti dia saling lepas. Jadi satunya ke utara sama ini berbeda dengan ini. Ini mengarah ke barat, ini mengarah ke timur. Ya, sama-sama punya korelasi tapi berbanding terbalik gitu kan. Sama-sama besarnya terbalik. Nah, ini pun juga nampak ya kan antara X1, X6 dan X7. Ini juga sudut lancip yang menunjukkan mungkin ada beberapa korelasi ya. Nah, coba kita cek ya. Ini kita perhatikan X2, X3 dan X4. Nah, dengan ini. Nah, ini nanti tandanya mesti negatif ini. Ini tandanya salah satunya ada negatif seperti ini. Nah, kita cek. Oke. Apakah Anda masih lihat? Anda masih lihat, teman-teman? Masih, Pak. Nah, ini coba lihat. Oke, tadi ya. Jadi kita cek ini. Tadi yang mengumpul adalah X2, X3. Anda lihat. Ini kan signifikan sekali. Ya, ini signifikan. X2 dengan X4 pun juga signifikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah X3 dengan X4. Maka kita tahu bahwa X2, X3, dan X4 itu dia berhimpit tadi, sudutnya lancip, karena ada korelasi cukup tinggi. Dan arahnya adalah positif, arahnya ke arah, kalau kita menggunakan diagram Kartesius, itu mengarah ke timur semua. Jadi mengarah seperti ini. Kalau kita cek itu seperti ini. Nah, coba kita tunjukkan ke Anda. Nah, polanya seperti ini kan?
Nah, ini, ya kan? Nah, ini menunjukkan apa? Ini variabel di mana ketiga variabel ini itu saling berkorelasi tinggi, ya kan? Antara X2, X3, X4. Nah, kita lihat X2, X3, X4 itu tadi itu apa? Coba cek, mungkin Anda punya ini. Nah, kalau tidak salah, ini adalah catatan bahwa ini adalah persentase di mana asuransinya adalah asuransinya miliknya perusahaan, ya kan? Miliknya perusahaan, ya. Jam sostek, kemudian ada perusahaan atau apa kan gitu. Anda cek nanti, ya kan? Nah, kemudian X5. X5 tidak ada yakin tadi, kita cek lagi, ya kan? Nah, kita cek X1 lagi. Nah, jadi X2 dengan X5, tandanya negatif kan? Ya, berbanding terbalik kan ini? Nah, kemudian X5 dengan X3 juga negatif. Dia juga signifikan. Nah, ini X5 dengan X4. Nah, ini 10% ya. Ya, seperti itu. Tapi tandanya negatif semua. Nah, sekarang Anda lihat yang X5 X berapa ini? X1 dengan X6. Nah, tadi yang ada penggerombolan lagi atau grup ya kan antara X1, X6 dan X7. Nah, kalau Anda perhatikan sebenarnya antara X6 dengan X7 ya kan. Ini ada korelasi tapi mungkin mendekati 5% kan begitu kan. Ya, 5% gitu. Kalau Anda menggunakan 5% enggak signifikan sebenarnya ini perlu kita mencari ini kan apa ini sampel baru kan begitu. Ini X6 dengan X7 ya kan. Kemudian dengan X1. Nah, ini sebenarnya korelasinya signifikan kalau alfanya Anda tingkatkan kan begitu. Nah, sehingga kalau kita gambarkan ya kan polanya seperti ini. Nah, ini kan, ini ngumpul di sini, ini juga berbeda. Nah, ini cara kita interpretasikan antar variabelnya, ya, antar variabel, ya kan, kita buat interpretasi pertemuan yang berkorelasi kita gambarkan seperti ini. Nah, kemudian apa titik-titiknya ini? Titik-titiknya ini adalah menunjukkan observasi dari masing-masing kabupaten kota. Nah, ketika garis yang menunjukkan variabel ini dan di sekitar titik ini tidak lain adalah apa? Berarti kabupaten kota yang di sekitar X5 ini itu menunjukkan bahwa kabupaten ini itu mencirikan X5. Artinya bahwa di kabupaten tersebut itu sebagian besar bahwa persentase asuransinya penduduknya itu sebagian besar adalah yakin gitu. Kalau Anda perhatikan seperti ini. Ini ya. Nah, ini kita bisa cek nanti ini. Ini mana ininya? Kabupaten mana aja, ya kan? Ini berarti dominasi dari kabupaten kota ini itu adalah menggunakan masyarakatnya atau penduduknya menggunakan asuransi yakin seperti ini. Berbeda dengan ini, misalkan ini ada 3 ini misalkan, atau ini misalkan. Nah, ini mungkin dekat dengan apa ini variabel ini. Katakan 3 ini, atau mungkin inilah contoh. Ini kita cek aja, ya. Titik merah ini, nah, kita cek misalkan. Oh, kok sulit ini. Ya, sorry. Oh, sulit sekali ininya. Saya ingin menunjuk yang dekat ini, ya kan, data label. Atau ini, ya. Ini kan artinya kan satu arah dengan ini. Ini kita lihat, misalkan ini 3, yang pas itu 3,12 sama min 0,26, misalkan. Mungkin Anda bisa ini ingat-ingatnya. Saya sejujurnya ingin menunjuk ini ya. Tapi paling enggak kabupaten ini itu dicirikan oleh ini, ya kan. Oke, coba kita cek ini. Ini adalah 3, berapa? 3,12 sama min 0,26. Kita cek datanya. Ini kabupaten mana? Oke. Mudah-mudahan Anda hafal ya. 3 tadi berat 3 kan 3 depannya kan yang pas ya 3 kan. Ini kan. 3. Nah, tidak lain kan ini kan? 86. Nah, ini kan? Iya. Kediri kota kan? Ya, Kediri kota. Tidak lain adalah tadi berapa yang besar? X2 itu ya. Ini kan perusahaan dah. Ya, ini kan. Di situ ada gudang garam atau apa kan. Ini sehingga yang paling besar adalah ini. Dibandingkan dengan yang lain, kabupaten yang lain, ini kan relatif merata di sini kan. Ya, artinya apa? Ini yang Kediri kota itu didirikan oleh asuransi menggunakan perusahaan kota. Nah, kita lihat lagi.
Nah, kita lihat lagi. Ini misalkan. Tadi kan sudah kita cek. Yang ini loh, kok sulit sekali. Nah, ini 1047 sama min ya, min 041 ya, min 0,417. Ya, tolong diingat-ingat ya. Ya, ini dia dari ini kan. Satu, mudah-mudahan hafal ya. 14 104. 104. Nah, ini kan? Mana? Blitar kan? Iya. Nah, sebagian besar kan kota-kota kan? Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat X5. Coba X5. X5 adalah Gakin ini. Coba kita cek. Kita cek ini. Kita cek. Mana misalkan ini? Misalkan. Nah, ini. Min 0,7 sama 107 kan? Ya. Iya. Ya, min 0 mungkin dihafal Mbak, saya dibantu. Min 07 sama 107. Oke, hafal ya. Oke. Ini mestinya bisa kita ini kan. Bisa kita apa ini? Min ini kan min 0 berapa? Min 07 1,07 Pak. Oke, coba mana ayo bantu saya. Gambar itu Nganjuk kelihatannya ya Pak. Oh, Nganjuk. Nganjuk 18. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini kan. Nah, ya kan? Ini kabupaten toh. Nah, Anda lihat sekarang ini X5. X5 besar dia. Ya Pak ya, dibanding yang lain. Nanti akan ngumpul di situ adalah Madiun, Magetan, gitu kan? Nah, ya kan? Dia X5 tinggi, maka ngumpul di situ. Ini adalah kabupaten yang mencirikan X5 itu tinggi. Jadi dicirikan bahwa penduduknya itu menggunakan asuransi Gakin yang paling besar di situ. Sehingga kita bisa menggambarkan ini, matrik ini yang ukurannya 38 kali berapa ini, 7 ini dengan menggunakan diagram seperti ini. Ini marketing juga gitu nanti, daerah-daerah mana. Ini Anda bisa gambarkan nanti ya, Anda gambarkan. Namanya analisis plot ini. Ini bisa kita berikan referensi garis ya. Misalkan kita bisa, misalkan gini, add referensi misalkan. Reference. Misalkan ini. Nah, ini kita tulis 0 kan. Ini kita tulis 0. Ini 0 juga. Nah, ini kan. Nah, gambar seperti ini. Semakin jelas toh? Ya, posisinya. Ini daerah-daerah yang atau kabupaten kota yang mencirikan X5. Yang ini grupkan ini grupkan ini kan. Sehingga kita nanti ini berarti sekitar ini. Kalau berbanding terbalik, nah seperti ini. Nanti kita bisa. Kalau yang ini mengarah ini, ya daerah-daerah ini. X1, X6, X7 daerah ini. Oke. Nah sekarang kalau ini bagaimana? Kalau begini berarti berbanding terbaliknya ini. Nah, seperti itu. Yang ditunjuk gitu. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Pak izin bertanya Pak. Oke, silakan Mbak Pratiwi. Iya, tadi kan untuk mendapatkan nilai Z kan sudah dikasih lihat kan Pak dari. Ya, nah, tapi kalau untuk di plotting di worksheet-nya tadi bisa muncul angka langsung dari nilai Z sama itu gimana caranya ya Pak? Yang mana? Yang di ini? Yang di worksheet yang tadi langsung di kolomnya tadi Pak. Ini maksudnya? Ya, yang skor PC1, skor PC2 sudah langsung keluar hasilnya itu gimana cara? Sangat gampang sekali Mbak, sangat gampang sekali. Ini aja kan, ini kan tercetak seperti ini kan dicetak di worksheet kan, seperti dicetak di worksheet. Nah ini kan, skor ini kan. Kalau koefisien ini adalah eigenvektornya, tadi eigenvektornya nilai A tadi itu, yang skornya ini adalah ini. Tahu? Ya, C16, C18 kan ini toh? Oh ya, Pak. Tinggal dibaca. Ya, jadi perintah untuk dicetak. Saya ingin mencetak skornya ya. Iya, saya itu Pak. Ya, tidak ada. Saya letakkan di mana? Saya akan cetak sebanyak 3 tadi kan? Ya, mestinya maksimal itu 7, ya kan? Skor faktor 7. Ya, seperti itu Mbak Pratiwi. Gampang kan? Oke Pak, terima kasih Pak. Nah,
ini menurut saya penting sekali ya. Saya dulu pernah membaca sebuah majalah ya, dengan menggunakan gambar seperti ini, Mbak, dan teman-teman semua. Terkait dengan ini kan bisa digunakan sebagai analis kuadran gitu kan. Ya, kuadran atau apa kan gitu. Nah, seperti ini. Jadi potensial kita bisa menunjukkan ini adalah penciri gitu kan, ciri-ciri dari variabel-variabel itu, ini adalah observasinya, unit analisisnya, sebuah wilayah atau apa kan begitu. Anda bisa gambarkan gitu. Peta posisi masing-masing wilayah ya, dengan menggambarkan matrik dimensi yang cukup tinggi, digambarkan dimensi yang lebih rendah seperti ini. Jadi kartesius 2x2. Oke, ini sudah waktunya jam 8:05. Oke, saya berikan kesempatan begini, biar nanti Anda bisa lebih belajar lebih bagus. Kita cari data lagi ya nanti ya minggu depan ya. Jadi silakan cari data lagi. Ini kan soalnya kita kan sudah janjian kita tidak sendiri-sendiri, tapi juga masih kelompok lah. Karena semakin expand berarti kita kelompok aja. Ya, yang sendiri nanti terakhir aja, lebih gampang. Jadi berikutnya ini kita akan silakan cari data, ya, data apapun lah silakan yang berkaitan dengan ini apa itu multivariate. Banyak sekali data big data itu banyak sekali, ya kan. Contoh misalkan data corona silakan antar wilayah, ya boleh, ya kan. Misalkan terinfeksi COVID atau apa kan begitu silakan. Karena nanti kita akan analisis ini multivariate, ya kan, dengan banyak variabel, ya. Kira-kira seperti itu. Bisa juga terkait dengan kesehatan silakan. Atau dengan ini problem di Anda kan teknologi, oh banyak ya, rantai pasok juga ya, seperti itu ya. Silakan nanti data-data terkait dengan rantai pasok ya, yang melibatkan banyak variabel, kita bisa membuat analisis secara simultan begitu. Silakan cari data. Tapi untuk tugas berikutnya, kan nggak ingin ini aja belum selesai kok langsung dibikin data. Paling nggak itu nanti akan saya tagih setelah 2 minggu berikutnya. Ada seperti itu. Ya, di akhir-akhir gitu. Ya, untuk yang logistik mungkin diselesaikan dulu. Ya. Nah, tugasnya paling nggak minggu depan bawa data. Nah, nanti kita diskusikan ya, analisis seperti ini. Kemudian nanti juga akan saya berikan satu poin lagi, cluster analisis seperti itu. Ya. Oke. Ada ditanyakan sekali lagi? Ada yang ditanyakan? Mbak Fani, silakan Mbak Fani. Itu datanya itu berupa persentase kayak tadi atau kayak gimana Pak? Oke, saya sampaikan juga analis seperti multivariate itu mensyaratkan bahwa datanya harus kontinu, ya kontinu, karena kita berbasis rata-rata gitu. Jadi kontinu. Jadi nggak mesti persentase, bisa juga dalam bentuk misalkan kalau skala pengukurnya kontinu kan dia punya nol mutlak juga kan, ya dia punya nol mutlak misalkan berat, tinggi badan. Dan ini paling gampang gini. Nah, ini ada berapa orang sih? Ada berapa? Ini paling gampang nanti gini. Kita coba membuat ini analisis yang paling sederhana sebagai contoh gitu nanti. Ini ada 37 orang kan? Nah, 36, coba nanti Anda melakukan Mas Timur atau siapa ya melakukan survei yang paling sederhana. Jadi nanti gini, Anda tulis di Google Form itu nanti sebagai contoh kita. Jadi nanti kita juga belajar sama-sama ya untuk cluster analisis atau apapun gitu kan. Nah, Anda tulis misalkan nama, kalau jenis kelamin, umur, kemudian tinggi badan, berat badan, apa ini boleh lingkar pinggang, boleh ditulis seperti itu. Ukuran sepatu, ya kan, ukuran sepatu kan kontinu kan. Nah, artinya Anda bisa tuliskan sebanyak mungkin variabel yang bisa digali di situ. Nanti kita bisa mengelompokkan. Nanti kalau bisa apa ini mengelompokkan satu dengan yang lain, individu satu dengan yang lain nanti. Nah, nanti ngumpulnya seperti apa? Itu mungkin biar nanti tidak istilahnya ini. Itu sebagai latihan lah, ya sebagai latihan nanti, ya sebagai latihan untuk minggu depan. Tapi bukan berarti menafikan atau membebaskan Anda tidak mencari data. Itu untuk tugas ya. Artinya tugas soal yang nomor 3 begitu untuk EAS. Ya. Tapi untuk tugas
Artinya untuk itu praktikum minggu depan, coba nanti ada yang membantu membuat survei. Kemarin kan ada yang membantu survei seperti itu kan, kecil-kecilan seperti itu. Itu akan bagus sekali, ya kan. Artinya kita ingin mengukur ukuran diri sendiri gitu loh, berat badan, tinggi badan, ya kan. Ya nanti kalau dilihat dari tinggi badannya, nanti mengumpul siapa, kumpul dengan siapa. Kalau dia dari nah itu kalau satu variabel, kalau dua variabel, kalau tiga variabel, kalau empat variabel, ya kan gitu kan. Nanti kira-kira bisa mengelompok siapa kumpul dengan siapa kan, menggerombol dengan siapa kan seperti itu. Demikian juga nanti kita bisa gunakan ini, ya kan, metode biplot ini nanti kita bisa mencirikan. Kalau si A itu cirinya apa, si B cirinya apa, ngumpulnya ada di mana kan begitu nanti, ya. Jadi kita coba nanti kita lihat, ya kan. Dibantu ya, Mas Timur Sapa nanti mungkin sebelum kuliah atau apa, ya mengisi. Paling nggak ada 10 variabel yang diukur lah, tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu, apa kan begitu ya. Nanti kita cek ya. Jadi untuk ya sebenarnya saya hanya ingin memudahkan aja ya. Contoh ini apakah ini relevan, tapi paling nggak ini saya ingin mengajak Anda untuk paling nggak itu bisa diterima lah ya, contoh itu gitu. Daripada nanti saya memberikan contoh-contoh yang membutuhkan penjelasan yang lebih detail lagi kan begitu. Mending yang di sekitar kita aja ya. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman semua. Oke. Tapi tetap cari data yang satu grup itu ya. Nah, mungkin syukur-syukur Anda ini kan sudah bekerja gitu, ya. Ya, saya kan Anda punya banyak data lah seperti itu. Oke. Kemarin kalau nggak salah juga ada yang mengukur kepuasan di perusahaannya masing-masing kan, kalau nggak salah. Satisfaction itu loh. Itu juga bisa nanti digunakan untuk ini. Ya kan. Jadi nanti apakah ada ya? Saya kayak lupa-lupa ingat kelas F atau kelas G ya. Ya, itu ada yang kemarin diskusi kaitannya dengan mengukur kepuasan di perusahaannya. Jadi ada berapa bagian begitu. Kemudian terkait dengan kepuasan ya. Ada berapa? Ada 5 atau 6 variabel gitu kan. Kemudian ada berapa ini observasi itu cukup banyak. Itu saya kira cukup bagus, bisa digunakan untuk multivariate juga. Ya kan. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Ada yang ditanyakan? Ini akan saya share lagi. Ini kan belum saya kirim ya, atau sudah ya? Yang menitap ini. Belum. Oh, belum. Nanti saya share di grup ya, Pak ya. Nanti saya share di grup untuk latihan ya. Untuk seperti itu. Cuma kan udah punya minitab kan? Ya. Oke, good. Nanti untuk latihan biar nanti kan ada jejak saya merunning gitu kan. Sehingga nanti tinggal masukkan datanya. Oke, demikian teman-teman semuanya. Hari ini saya cukupkan kuliahnya. Kita sudah bahas mengenai fleksibel komponen. Nah, minggu depan saya akan bahas cluster analisis. Sebenarnya faktor analisis pun sudah kita sampaikan nanti ya. Artinya embedded di dalam itu. Ketika minggu depan kita akan sampaikan, karena sudah kita dapatkan fleksibel komponen, maka dengan gampang kita akan dapat menjelaskan faktor analisis nanti. Karena tinggal dibalik aja nanti. Saya kira cukup ya. Masih ada ditanyakan? Teman-teman semua? Cukup. Oke, Mas Asri. Ada jam kedua kan? Ya. Ada, Pak. Oke, makanya itu yang agak saya sungkan-sungkan kalau kebablasan. Ya, kecuali kalau jam terakhir agak molor sih nggak apa-apa. Oke, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang lengkap. Silakan nanti dipelajari kembali, baca pelan-pelan. Nanti akan saya bantu kalau ada hal yang perlu didiskusikan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya stop ya ininya. Baik, Pak. Rekamannya. Oke.